Di suatu pagi, di Puskesmas Gamping datang sepasang suami istri yang akan melakukan konsultasi pemeriksaan kehamilan. Setelah dokter memeriksa istri dan kandungannya, dilanjutkan penyuluhan yang akan disampaikan oleh perawat. Perawat tersebut menyiapkan poster untuk media penyuluhan. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi, Pagi, Nurse. Nurse. Maaf Bu, saya bertanya, berapa usia kandungan Ibu ya? Sudah 6 minggu, Nurse. Bagaimana selama awal kehamilan ini, apa saja yang dikeluhkan Bu? Saya sering mual-mual dan muntah juga, Nurse. Kalau lagi mual itu nggak nafsu buat makan. Oh iya, Nurse. Istri saya sehari itu 4 kali muntahnya, Nurse. Begitu ya. Baiklah, saya di sini mau memberikan sedikit penyuluhan mengenai hiperemesis gravidarum pada Bapak dan Ibu. Apakah bersedia? Bersedia, Nurse. Baik, sebelumnya saya mau menjelaskan apa sih hiperemesis gravidarum itu. Nah, jadi hiperemesis gravidarum adalah gejala mual dan biasanya disertai muntah yang disertai pada ibu hamil trimester 1 seperti yang sedang ibu alami akhir-akhir ini ya. Oh, jadi namanya itu hiperemesis gravidium ya, Nurse? Benar Ibu. Kemudian saya akan menjelaskan apa saja faktor dan dampak yang disebabkan dari hiperemesis gravidium ini. Nah, untuk faktor penyebabnya yaitu efek progesteron pada tonus otot polos lambung, terutama efek pada motilitas saluran gastrointestinal bagian atas dan kepatenan sfinkter bagian bawah. Selain itu, peran dari hormon steroid menimbulkan perlambatan pengosongan lambung. Progesteron sendiri itu hormon yang ada dalam tubuh ya Bu. Kemudian selanjutnya dampak dari hiperemesis gravidium, dehidrasi dan asidosis karena nutrisi yang tidak memadai. Kemudian alkalosis karena kehilangan hidroklorida dan hipoklemia. Kejadian itu terjadi jika ibu mengalami mual dan muntah yang terlalu berat dan juga tidak ditangani segera. Maka dari itu pentingnya penanganan hiperemesis gravidium ini Bu, agar tidak menimbulkan hal-hal yang buruk ya Bu. Wah, buruk sekali dampaknya, Nurse ya. Terus bagaimana ya, Nurse, cara menanganinya? Pertanyaan yang bagus Pak. Nah, jadi cara penanganan bisa dengan obat yang disebut farmakologi atau tanpa obat yaitu non farmakologi. Saran saya penanganan mual ibu menggunakan non farmakologi karena bahan yang mudah dan tidak mengandung bahan kimia. Oh, lalu bahan apa saja ya, Nurse? Bahan yang untuk bisa mengobatinya. Pertanyaan yang bagus Pak. Nah, jadi cara penanganan bisa dengan obat yang disebut farmakologi atau tanpa obat yaitu non farmakologi. Saran saya penanganan mual ibu menggunakan non farmakologi karena bahan yang mudah dan tidak mengandung bahan kimia. Oh, lalu bahan apa saja ya, Nurse? Bahan yang untuk bisa mengobatinya. Baik Ibu, bahan yang bisa digunakan yaitu salah satunya jahe, chamomile, peppermint, echinacea, cranberry, dan raspberry. Selain itu juga ada terapi non farmakologi
yang dilakukan antara lain dengan cara diet, dukungan emosional, akupuntur, aromaterapi, dan minuman madu jahe. Baik, terima kasih informasinya, Nurse. Sekian penyuluhan dari saya, Pak, Bu. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Baik, dari saya cukup jelas, Nurse. Baik, untuk ibunya bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Dari saya juga sudah cukup jelas, Nurse. Kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Setelah ini, Bapak dan Ibu bisa pulang dan sampai bertemu lagi di jadwal periksa berikutnya.